Kejaksaan Agung menggeledah 2 lokasi kantor milik Riza Khalid, tersangka kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 193 triliun rupiah. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan perdana usai resmi ditahan KPK. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpeluang bersaing dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden di masa depan. Lantas, apa maksud ungkapan Presiden dalam pidato tersebut? Apakah AHY dan Gibran pantas bersanding atau bersaing pada Pilpres mendatang? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini, 2 orang ini. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kongres Partai Demokrat pada hari Selasa kemarin, pemirsa. Sontak, Agus Harimurti Yudhoyono ataupun Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga turut tersenyum dan ikut bertepuk tangan mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan bersaing itu baik, yang nomor 1 nanti bisa mengajak nomor 2. Lalu kira-kira apa makna dari setiap kalimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut terhadap sosok AHY dan juga Gibran Rakabuming Raka? Apakah mereka akan bersaing atau justru bersanding? Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Anu. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan informasi berkaitan dengan Kejaksaan Agung yang telah melakukan penggeledahan dan juga melakukan penyitaan uang sejumlah 883 juta rupiah dan juga 1.500 US dollar di kediaman pengusaha minyak bernama Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itu juga yang akan kami hadirkan seluruhnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kejaksaan Agung menggeledah 2 lokasi atau tempat yang dijadikan kantor milik Riza Khalid, tersangka kasus korupsi minyak mentah yang merugikan keuangan negara sekitar 193 triliun rupiah. Penggeledahan pertama dilakukan di Gedung Plaza Asia, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Sejumlah penyidik Kejaksaan Agung menggeledah ruangan di lantai 20. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi minyak mentah dan uang tunai. Sementara penggeledahan di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Dari 2 lokasi tersebut, pemirsa, penyidik menyita 34 kontainer berisi dokumen perusahaan impor minyak mentah, 88 bandel dokumen terkait korupsi, uang tunai 833 juta dan 1.500 US dollar serta 2 perangkat CPU. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan kasus ini terjadi pada tahun 2018-2023 di mana penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian harga bahan bakar dalam kontrak dengan produk yang diterima. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKS tahun 2018-2023. Bahwa dengan tindakan ini penyidik kami sampaikan hari ini masih terus melakukan penggeledahan di tempat yang sama, ya, khususnya di Jalan Jenggala, dan barangkali apakah ada perkembangan di tempat-tempat lain. Nah, ini sedang terus kami telusuri untuk bagaimana membuat terang dari tindak pidana. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan perdana usai resmi ditahan KPK. Hasto yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur tiba di Gedung Merah Putih pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Sekjen PDI Perjuangan ini tiba di KPK dengan kawalan petugas dan juga mengenakan rompi tahanan KPK serta borgol di tangan.
Kepada wartawan yang menunggunya, Hasto bercerita bahwa kondisinya sangat teratur usai ditahan terkait dengan kasus dugaan suap Harun Masiku. Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga Merah Putih. Bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi, banyak yang memberikan bantuan. Ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Dan kemudian disitulah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis. Karena itulah kemudian hidup saya menjadi sangat tertib. Setiap pagi olahraga. Pada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota. Penangkapan Hasto Kristianto oleh KPK menjadi pukulan besar bagi PDI Perjuangan. Megawati murka dan menuding ada politisasi hukum. Ya, sementara pemerintah menegaskan tidak ada intervensi hukum. Lantas, benarkah kasus Hasto membuat hubungan Mega dan Prabowo merenggang? Lalu bagaimana arah politik PDI Perjuangan ke depannya? Merdeka! Merdeka! Markas Banteng terguncang. Penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memicu berang kandang moncong putih. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi disebut-sebut menjadi bukti bila kendali yang tengah mengerjai partai itu nyata adanya. Namun benarkah curahan emosi atau memang ada bukti? Hasto sebagai sekjen gitu ya, saat ini kan posisinya sedang ditahan karena tersangka gitu. Apakah dengan tersangka dan ditahan seperti ini akan berdampak besar terhadap PDI Perjuangan? Iya, pastinya iya gitu ya. Baik jangka pendek maupun menengah dan panjang. Jadi bagaimana orang jadi terjerat secara politik, secara hukum gitu ya. Tapi karena kedekatan politik lalu mereka bisa leluasa gitu. Tapi menjadi sangat tidak leluasa dan bahkan gitu ya ditersangkakan dalam tempo yang secepatnya ketika sudah menjadi lawan politiknya. Gejala kemarahan PDI Perjuangan terlihat dari rentetan sikap partai usai penahanan Hasto. Tim hukum PDIP menuding ada intervensi dalam proses hukum terhadap Hasto. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu mencurigai penahanan sekjen partainya tidak dilakukan secara independen oleh KPK, melainkan atas tekanan pihak eksternal. Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Lantas, benarkah penahanan Hasto adalah politisasi hukum? Berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut. Ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Iya, kita nggak bisa intervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati kabinet itu sebagai strategi.
lembaga negara penegak hukum yang secara independen yang normalnya penegakan hukum termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka itu menahan cegah kurang negeri dan sebagainya. Bila menilik ke belakang, sejumlah pernyataan Hasto di masa transisi pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto tak pelak menyeret PDIP ke garis perbatasan menjadi oposisi. Narasi keberlanjutan yang digaungkan Prabowo berseberangan dengan kritik pedas yang kerap dilontarkan Hasto terhadap Jokowi. Bahkan hingga menjelang penahanan KPK, Hasto kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menantang KPK memeriksa Jokowi dan keluarga. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali di... Ya, sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Hubungan antara Megawati dengan Prabowo pun kini menjadi sorotan pasca Hasto mendekam di balik jeruji besi KPK. Apalagi Mega langsung mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah yang diinisiasi Prabowo. Perintah ini dinilai sebagai bentuk perlawanan politik yang dapat berdampak pada relasi antara Mega dan Prabowo. Padahal kedua tokoh tersebut sebelumnya sudah berkali-kali diisukan akan segera bertemu. Banteng Moncong Putih pun kini seolah berada di persimpangan jalan, menjadi mitra strategis penguasa atau tegas memilih jalan oposisi. Terakhir Bu Mega memberikan pernyataan bahwa PDIP bersedia dan akan menjadi mitra strategis pemerintah. Tapi belakangan setelah adanya penahanan terhadap kasus Pak Hasto, meskipun dia tidak punya efek langsung pada Pak Prabowo ya, karena kan ini dua hal yang berbeda, satu KPK, satu pemerintahan ya. Tapi saya melihatnya dan membacanya kemungkinan PDIP untuk menjadi partai oposisi sepertinya semakin kuat dibandingkan sebelumnya. PDIP menegaskan tidak akan mencopot Hasto dari jabatan sebagai sekjen. Saat ini, kendali partai sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarno Putri. Begitu pula menyangkut kemungkinan langkah politik membela Hasto melalui parlemen. Sinyal meregangnya hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto terlihat setelah Prabowo dalam Rakernas Partai Gerindra secara terbuka menyanjung Jokowi. Saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retreat kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain. Ya, kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara warga dan Satpol PP saat penertiban terhadap 14 bangunan di Jalan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Harjan, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. Pihak rumah sakit melalui Direktur Operasional Rumah Sakit Soeharto Harjan, Evi Nur Safina, mengklaim bahwa tanah di kawasan tersebut merupakan milik Kementerian Kesehatan. Sementara 14 bangunan yang dihuni warga merupakan bangunan yang berdiri di atas tanah milik Rumah Sakit Soeharto Harjan.
Rencananya, lahan seluas 6,4 hektar itu akan dibangun perluasan pelayanan Rumah Sakit Soeharto Herjaya. Kita akan berangkat kalau hukumnya selesai. Ini belum selesai. Tidak ada putusan pengadilan. Kalau yang di situ kan datanya bilang orangnya nggak ada barangnya udah diambil. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Yapto diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Didampingi kuasa hukumnya, Yapto Suryo Sumarno keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Yapto meninggalkan gedung KPK secara tergesa-gesa dan hanya sedikit memberikan jawaban terkait dengan pemeriksaannya di KPK. Yapto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Sebelumnya, KPK telah menelusuri kasus korupsi izin batubara terhadap Rita Widiasari saat menjabat sebagai bupati. Diketahui aliran uang turut mengalir ke Yapto setelah sebelumnya KPK juga telah menggeledah rumah Yapto dan menyita 11 unit mobil hingga uang senilai 56 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bullion Bank atau Bank Emas pertama Indonesia pada hari ini. Peresmian Bank Emas sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional. Peresmian Bullion Bank atau Bank Emas pertama di Indonesia berlangsung di Gadai Tower, Jakarta Pusat. Peresmian Bank Emas disebut sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional. Pemerintah ingin memastikan emas yang dihasilkan bisa memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Langkah ini juga untuk mendukung misi hilirisasi yang tengah dicanangkan Presiden Prabowo dalam Astacita Kabinet Merah Putih. Sebelumnya Presiden Prabowo menyampaikan pembentukan Bank Emas di Indonesia dibentuk karena komoditas hasil tambang khususnya emas yang selama ini masih berbentuk material mentah langsung diekspor karena tidak ada penyimpanan khusus emas di dalam negeri. Ya, dalam pidato di Kongres Partai Demokrat Selasa kemarin pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hari ini bisa saja berdampingan, tapi nanti juga bisa saja bersaing. Lalu apa makna dari ungkapan Presiden Prabowo Subianto tersebut? Kita akan membahasnya selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda usai jeda. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berpeluang bersaing dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pemilihan presiden di masa depan. Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara penutupan Kongres Partai Demokrat pada Selasa malam. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. AHY dan Gibran yang duduk bersebelahan di barisan depan juga tersenyum dan bertepuk tangan mendengar perkataan Prabowo.
sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Prabowo menilai persaingan bukanlah hal yang buruk. Namun, ia berpesan agar pihak yang memenangkan Pilpres mengajak pihak yang kalah. Bersaing itu baik. Lantas, apa maksud ungkapan Presiden dalam pidato tersebut? Apakah AHY dan Gibran pantas bersanding atau bersaing pada Pilpres mendatang? Ya, menarik menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kongres Demokrat kemarin pemirsa, dan lengkapnya kita hadirkan dulu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di Kongres Partai Demokrat kemarin untuk Anda. Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46 apa? Baru 69. Siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Ya, kita coba akan mengupas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto karena nampaknya semua yang hadir turut tersenyum dan bertepuk tangan. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Bang Andi Malarangeng dari Partai Demokrat. Bang Andi, apa kabar? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat ya, setelah kemarin mengikuti Kongres Demokrat masih fresh. Kita langsung tanya-tanya. Ada juga Mas Ari Junaidi, pengamat politik kita. Terima kasih Mas Ari sudah hadir lagi. Selalu untuk menganalisis apa yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Doli Kurnia, politikus dari Golkar. Bang Doli, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Doli juga sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Hendrawan Supratikno, politisi dari PDI Perjuangan. Pak Hendrawan, apa kabar? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Dan kita langsung tanya dulu ke yang punya acara kemarin. Bang Andi, ini memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti apa sih? Nampaknya semua senyum-senyum. Mas AHY maupun juga Mas Gibran saling berhadapan, senyum, akhirnya ikut tepuk tangan. Maknanya apa? Ya, pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih Presiden Prabowo bersedia hadir di dalam penutupan Kongres Partai Demokrat yang ke-6. Ya. Yang kemarin baru saja digelar, dan dalam konteks itu beliau kemudian memberikan semacam wejangan ataupun sambutan di depan para peserta kongres, 3.000-an orang, seluruh kader Partai Demokrat. Dan nampaknya moodnya lagi senang sekali nih Pak Cukup panjang yang disampaikan. Sehingga pidato juga cukup panjang dan banyak juga candaan-candaan biasa dalam politik itu. Justru candaan-candaan politik itu membuat suasana menjadi lebih semarak. Termasuk juga kira-kira misalnya ya tadi beliau bilang ya nanti kalau saya ini 08. Dari dulu disebut 08. Jadinya presiden ke-8. Nanti ada 09. Siapa tahu ini kalau di Demokrat ini nomor 9. Angka keramat katanya nomor 9. Lalu kemudian Mas AHY juga dibilang, lalu kebetulan Mas AHY di sampingnya adalah Mas Gibran, samping kirinya juga ada Mbak Puan, ya kan? Dan kita tahu 3 generasi muda dalam konteks kepemimpinan politik di Indonesia. Ini 3 ini di sebelah sana juga ada Pak Bahlil yang termasuk juga masih muda dan sempat juga disebut namanya oleh Pak Prabowo. So ini cara Pak Prabowo memperlihatkan bahwa memang ke depan akan ada peralihan generasi kepemimpinan dan mungkin salah satu di antara
beberapa sekarang jadi ya, ketua duduk di baris umum depan yang itu. duduk di baris depan atau tokoh-tokoh politik muda akan menjadi presiden Ketum 9, termasuk ya tadi dia bilang kalau ada presiden SBY, siapa tahu ada presiden AHY. Bagi kami itu adalah candaan khas, candaan politik Pak Prabowo. Tapi kalau kami ya, kalau walaupun itu candaan, kalau hal-hal baik kita amini. Baik. Sampai situ dulu ya. Ini kalau hal-hal baik kita amini. Kalau menurut Bang Adi ini candaan-candaan politik lah. Tapi ada yang menganggap serius nggak sih? Kalau Bang Doli melihatnya seperti apa? Ini ada arah seriusnya atau ya candaan politik biasa lah? Enggak, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu walaupun disampaikan secara santai, bercanda gitu ya, itu menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik, bahwa pemimpin hari ini tentu harus berpikir masa depan. Nah, salah satu masa depan yang harus difikirkan itu adalah regenerasi, ya, keberlanjutan kepemimpinan, yang tentu itu sebuah keniscayaan. Kan bangsa ini terus berjalan, berkembang, proses peremajaan di segala bidang termasuk kepemimpinan nggak bisa dihindari gitu. Jadi sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, tentu harus sudah mulai mempersiapkan ya, dan itu saya kira berlaku bukan hanya untuk 1-2 orang saja, tetapi juga kepada generasi-generasi baru yang punya potensi menjadi pemimpin bangsa kita ke depan. Nah, ini saya kira itu makna yang harus kita tangkap. Jadi ini dipersilakan membuka kesempatan kepada generasi-generasi selanjutnya setelah Pak Prabowo ya untuk bisa mempersiapkan diri, kemudian dan memang sekarang yang berada di depan Pak Prabowo pada saat itu kan adalah tokoh-tokoh generasi muda politik yang sekarang memimpin partai-partai ya, yang relatif itu adalah generasi-generasi baru setelah Pak Prabowo, kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau Pak Hendrawan punya pandangan yang berbedakah atau sepakat? Ini sebenarnya ada visi untuk melihat bagaimana regenerasi politik di Indonesia berjalan nantinya. Jadi Ken, Pak Prabowo ini tokoh yang cerdas ya, pidato-pidatonya itu sangat menarik ya, kemudian melibatkan audiens ya, dan sangat logis. Pak Prabowo ini berbicara sebelumnya kan tentang 25 tahun Indonesia ke depan. Itu berarti Pak AHY usianya kurang lebih 71 tahun, Mas Gibran 63, 64 tahun. Jadi Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa ke depan kita harus optimis. Karena apa? Generasi pemimpin baru tersedia, kita tidak kekurangan stok pemimpin. Ini yang luar biasa, itu sebabnya Pak Prabowo selalu menimbulkan banyak tawa candaannya, candaan cerdas ya, engaging. Jadi karena audiensnya merasakan itu bagian dari kepentingan, dari kepedulian mereka. Ini pidato yang saya kira sangat bagus, dan selamat untuk Bung Andi dan kawan-kawan karena telah memiliki ketua umum baru yang baik, yang energetik, cerdas. Terima kasih, Prof. Baik Prof Hendrawan. Mas Arjun, Mas Arjun melihatnya seperti apa, Mas Ari? Ini kayaknya disetting nggak sih tempatnya di depan itu, kok bisa sebelah-sebelahan antara Mbak Puan, Mas AHY, kemudian Mas Gibran, dan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, apa yang bisa kita maknai? Pertama saya melihat ada semangat rekonsiliasi politik gitu ya. Ketika Pak Prabowo menyampaikan kalau yang nomor 1 menang, ajalah nomor 2 dan nomor 3. Itu siapa yang dituju, Mas? Nah, itu nanti ya. Yang menjadi pertanyaan adalah baru beberapa hari yang lalu Partai Gerindra mengadakan kongres luar biasa. Dan semua kader Gerindra menghendaki Pak Prabowo supaya maju lagi di 2029. Nah, konteks yang dalam acara Demokrat kemarin, ini tahun berapa nih yang Pak Prabowo menginginkan? Karena udah coba dihitung loh. Iya, karena menurut saya Pak Prabowo itu lagi senang matematika politik. Gitu, ya. 1 tambah 1, 2 sama dengan 9. Saya khawatirnya ini hanya merupakan entertaining politik gitu ya. Nanti kalau menghadiri acara Golkar akan berubah lagi, otak-atik angka lagi gitu ya. Tetapi setidaknya saya akui bahwa Pak Prabowo memberikan regenerasi politik gitu ya. Mempersilakan anak-anak muda yang berkualitas, upaya menjadi generasi berikutnya menjadi tampuk
RI 1. Oke. Ini menjadi semangat yang positif dari Pak Prabowo. Ini semangatnya masih positif, tapi kita nanti pengen mengerucut lagi karena yang dituju ada 2 person nih, Mas, ada AHY dan juga Gibran Rakabuming Raka. Hari ini berdampingan, besok bisa saja bersaing. Nanti dikomentarin ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa mengenai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kongres ke-6 Partai Demokrat Selasa kemarin ya. Mungkin setidaknya ada 2 nama yang menjadi sorotan, di mana sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Gibran Rakabuming Raka yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini bisa berdampingan berdua, tapi nanti bisa saja bersaing. Coba kita tanya dulu ke Bang Doli ya, karena kalau AHY oke lah, itu adalah representasi dari Demokrat begitu kan. Puan Maharani jelas PDIP. Nah, bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka yang ini erat dikaitkan dengan Golkar, Bang Doli. Katanya ini bisa menjadi suatu peluang untuk nanti Gibran bila mencalonkan diri dalam Pilpres begitu. Ini kita lihat kita mau menghadapi pemilu yang mana dulu. Kalau kita bicara tentang menghadapi pemilu tahun 2009, ya sampai sejauh ini kami dari Partai Golkar itu masih punya komitmen ya. Selama Pak Prabowo itu masih bersedia, berkenan dan mendapatkan dukungan, dan kita sama-sama tahu bahwa kemarin di Kongres luar biasa Partai Gerindra juga malah sudah ditetapkan ya. Jadi selama Pak Prabowo masih berkeinginan, berkesempatan untuk menjadi calon presiden di tahun 2009, Partai Golkar dalam posisi itu. Nah, juga kalau kemudian pada akhirnya nanti, ya karena pasangan ini dianggap baik pada akhirnya, ya Pak Prabowo dan Pak Gibran, tentu itu menjadi bagian dari komitmen Golkar. Walaupun nanti dalam pencalonan, ya kembali kepada penetapan calon wakil presidennya itu juga pasti akan kita mendengarkan pertimbangan calon presiden yang dalam hal ini Pak Prabowo gitu. Nah itu yang pertama. Nah kalau setelah itu saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dalam hemat pandangan kami adalah dalam pandangan Golkar tentu bicara tentang pasca 2029. Ya. Munculnya generasi-generasi kepemimpinan baru politik ya. Nah sekian nama banyak tadi disebutkan dan mungkin juga banyak yang lain, masih ada ketua-ketua partai politik yang memang relatif muda gitu ya. Dan itu yang kedua. Nah yang ketiga, posisi kalau ditanya posisi Mas Gibran dengan Golkar, nah sejauh ini memang kan kami belum mendapatkan konfirmasi, kan berkali-kali selalu ditanya ya, bagaimana Golkar merespon, apakah Pak Jokowi maupun Pak Gibran kan gitu ya. Nah kan ini selalu kan tentu kita melihat pendekatannya pendekatan formal saja ya. Sekali lagi saya mengatakan Partai Golkar ini adalah partai yang terbuka. Terbuka bagi siapa saja yang ingin merasa punya visi yang sama, platform perjuangan yang sama, idealisme yang sama dengan Partai Golkar. Kami membuka diri pada siapa saja untuk bisa bergabung dengan kami. Tetapi tentu pernyataan gabung itu harus disampaikan oleh yang bersangkutan sendiri dan kemudian resmi gitu. Nah kalau patokannya itu sampai sekarang
kami belum mendapatkan konfirmasi kepastian atau pernyataan langsung secara resmi Mas Gibran bergabung dengan partai politik mana saja termasuk Partai Golkar. Oke, tapi ada peluang ya Bang Doli untuk siapa saja termasuk untuk Gibran Rakabuming Raka jika ingin bergabung ke Golkar, begitu Bang Doli? Ya, itu berlaku sama dengan setiap individu warga negara Indonesia. Ya, siapa saja dia mau aktivis, mau rakyat biasa, mau presiden, wakil presiden, anak presiden, selama mereka punya atau merasa perjuangannya sama, doktrinnya sama, visi dan misinya sama dengan Partai Golkar, kami menerima dengan tangan terbuka. Oke, baik. Kalau Pak Hendrawan melihat kehadiran Mbak Puan di situ tentunya juga menjadi representasi dari PDIP meskipun disebut kehadirannya sebagai Ketua DPR RI begitu kan. Nah, di PDI-nya sendiri seperti apa? Dulu kan juga Mas Gibran pernah menjadi keluarga dari PDIP begitu kan Pak Hendrawan? Jadi sebenarnya namanya saja humor Mbak. Jadi kalau dibuat terlalu detail saat ini terlalu dini saya kira ya. Oke. Jadi karena ini esensinya humor dan sifatnya menghibur, yang logis dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu nanti kan asumsinya Pak Prabowo sampai tahun 2034. Pada saat itu Pak Prabowo usianya sudah 83 tahun. Jadi dia ingin menyatakan bahwa jangan khawatir Indonesia, karena kohort usia di bawah saya ini masih banyak ini, yang di depan-depan ini. 10 tahun dari hari ini, Gibran baru 50 sekian. 40 sudah sekian, langsung dihitung 48. Ya. Pak AHY 56. Kemudian bahkan yang kontestasi kemarin, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Muhaimin Iskandar itu kan kemarin kepala 5 semua. 56, 55, 58. Yang agak tua kemarin kan Pak Mahfud MD 67. Jadi Pak Prabowo ingin mengatakan kita tidak kekurangan stok. Itu sebabnya marilah kita mulai hari ini tanamkan prinsip persahabatan, prinsip persaudaraan. Karena Indonesia ini negara besar. Ya, sebelumnya Pak Prabowo selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan kita akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang diperhitungkan. Jangan sampai karena persoalan leadership, ya, jangan sampai karena usrek sendiri, ya kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan sejarah itu. Oke. Dan PDIP juga tentu ingin terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, menempatkan kader terbaik nanti dalam Pilpres berikutnya, siap bersaing meskipun tidak disebut begitu Pak Hendrawan. Betul, yang disebut masih AHY dan Gibran. Usianya masuk dalam kohort usia, Mbak Puan itu masuk kohort usia yang disebut oleh Pak Prabowo tadi. Nanti 10 tahun dari hari ini baru kepala 6 gitu. Jadi potensi-potensi ini harus terus mulai di-grooming, dikembangkan dari hari ini, ya agar kita benar-benar pada waktunya memiliki stok yang cukup gitu. Oke, baik Pak Hendrawan. Bang Andi, ini kan kemarin langsung ya ada di lokasi. Tahu vibes-nya seperti apa di sana, termasuk bagaimana situasinya di keluarga atau respon dari Partai Demokrat sendiri melihat candaan politik Pak Prabowo nih yang menyebut mengenai Mas AHY, Mas Gibran hari ini bisa duduk berdampingan, tapi nanti bisa saja bersaing. Responnya para kader Partai Demokrat seperti apa sih? Terus terang kami kan nggak berpikir, sebenarnya nggak kepikir bahwa Presiden akan melontarkan isu-isu seperti ini tentang kepemimpinan nasional dengan cara canda semacam itu. Tetapi tentu saja kalau di Partai Kader Demokrat semua tepuk tangan semua. Tepuk tangannya ini artinya apa? Menyambut untuk berdampingan atau menyambut untuk bersaing? Yang artinya bahwa bagi kami kan Ketum AHY baru saja terpilih lagi. Secara aklamasi bagi kami memang bersyukur bahwa proses regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrat berjalan dengan mulus, muncul figur AHY yang nampaknya sekarang ini juga termasuk yang dilihat dalam konteks kepimpinan bangsa pasca Pak Prabowo. Pasca Pak Prabowo bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tergantung Pak Prabowo sendiri kan. Kita juga sudah berkomitmen mendukung Pak Prabowo selama beliau berkehendak untuk maju bisa sampai 10 tahun. Jelas itu disampaikan kemarin. Tapi pasca Pak Prabowo tentu saja kami Partai Demokrat sudah siap juga untuk memulai menawarkan kader terbaik Partai Demokrat untuk kepemimpinan bangsa ke depan, yaitu sekarang ini Mas AHY. Nah, kalau beliau sebut-sebut semacam itu tentang bersanding dengan siapa, tentu saja ini terlalu
terlalu dini, akan ada dinamika politik yang lebih panjang, apakah 5, apakah 10 tahun lagi. Terlalu dini tapi diharapkan bersiap-siap gitu kayaknya. Ya kita siap-siap, tapi istilahnya dalam politik ini Belanda masih jauh sebenarnya. Tapi kita memang sudah harus menyiapkan proses regenerasi politik itu, dan kami di Partai Demokrat sudah melakukan regenerasi itu, dan tinggal nanti tadi bersaing atau bersanding. Semua kemungkinan itu muncul. Dan bukan hanya dengan Mas Gibran, bahkan dengan Mbak Puan, dengan Mas Bahlil, dengan tokoh-tokoh muda yang lain yang sama-sama untuk membangun bangsa ini. Oke, baik Bang Andi. Kalau Partai Demokrat dengan siapa saja berpeluang, bisa berdampingan, bisa bersanding, bisa bersaing. Kalau Mas Hari melihatnya antara AHY dan Gibran, ini kira-kira akan berdampingan, bersanding, atau bersaing? Pertama, dalam politik itu tidak ada yang eksak gitu ya. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi sekali lagi saya menganggap bahwa ini vibes-nya Pak Prabowo ini dapat di Demokrat. Vibes-nya gimana Mas? Suasananya gimana? Sementara di luar masih ada Indonesia gelap, ada Danantara. Apa yang coba disampaikan dengan itu? Hatinya mungkin lagi suka ya. Tapi yang jelas, saya ingat dengan perkataan De Gaulle. De Gaulle ini pemimpin Prancis. Politisi itu tidak pernah mempercayai apa yang diucapkan, tetapi dia akan kaget ketika rakyat mempercayainya. Nah, pesan yang diambil adalah ini merupakan angin segar pertama jika Pak Prabowo memberikan karpet merah bagi hadirnya pemimpin-pemimpin muda seperti Pak AHY, kemudian Mas Gibran, Mbak Puan, atau tokoh-tokoh politik yang lain. Tetapi setidaknya kita harus paham, jangan-jangan saya kasihan nanti diberi PHP gitu ya, diberi harapan palsu gitu ya. Karena Pak Prabowo ingin maju lagi. Padahal Indonesia butuh kepemimpinan baru di masa depan. Meskipun Pak Prabowo katanya kalau membicarakan mengenai Prabowo Subianto yang maju lagi ke Pilpres katanya terlalu dini lah. Sekarang PR-nya kan adalah dia diminta untuk dinilai oleh masyarakat bahwa dia setia kepada Indonesia, begitu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi nampaknya tidak terlalu ambisius begitukah Mas Hari? Ya, semangatnya mungkin harus kita ambil bahwa Pak Prabowo ingin memberikan politik rekonsiliasi. Tetapi setidaknya Pak Prabowo harus belajar pada pelajar-pelajar di Papua. Mereka menolak makan siang gratis, tetapi dia inginkan pendidikan gratis. Ke depan tantangan itu bisa dijawab oleh hadirnya kepemimpinan muda. Kepemimpinan muda yang membawa harapan. Kita tidak selesai dengan makna bersaing maupun juga bersanding, karena ada kalimat berikutnya, pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bersaing itu baik kok. Nah, ini yang menarik juga untuk dibahas ya. Nanti usai jeda pemirsa, kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda. Sesaat lagi kami kembali. Ya, AHY Gibran bersaing atau bersanding. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan supaya tidak anti terhadap kata bersaing, karena bersaing itu baik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yang nomor 1 harus bisa mengajak yang nomor 2. Pak Hendrawan, memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kondisi perpolitikan di Indonesia yang akhir-akhir ini juga tentunya menjadi perhatian dari PDI Perjuangan, ini seperti apa nanti ke depan? Jadi kalimat bersaing, bersanding itu adalah satu semangat ya. Jadi bersaing itu untuk mencari yang terbaik, untuk memberikan pilihan kepada masyarakat, kepada rakyat. Sedangkan bersanding untuk memberikan komitmen bahwa persatuan, sinergitas ini akan memberikan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi itu sebabnya ada saatnya bersaing, ada saatnya bersanding. Nah, jadi untuk para pemimpin muda yang sudah mempersiapkan diri ini, yang sedang mempersiapkan diri, jangan lupa bahwa nanti pada waktunya meskipun Anda semua ini nanti bersaing untuk menjadi yang terbaik, jangan lupa untuk bersanding karena negara bangsa ini mengharapkan yang terbaik dari persatuan nasional kita. Oke, baik. Kalau Bang Doli memaknainya kata bersaing itu baik, ini seperti apa? Termasuk juga Presiden Prabowo kan menyinggung, ini ada Kim Plus, bisa saja jadi Kim Plus Plus. Nah, ini nanti posisinya seperti apa? Golkar bagaimana juga menyikapi hal ini?
Iya, dalam kehidupan negara berdemokrasi sebetulnya kata bersaing dan bersanding itu bisa disatukan, ya. Bersaing untuk bersanding. Jadi dalam demokrasi kompetisi tidak bisa dihindari, ya. Itu artinya ada persaingan. Tetapi yang paling penting adalah begitu selesai berkompetisi, kita hormati siapa yang memenangkan kompetisi itu. Dan tadi juga seperti kan disampaikan oleh Pak Prabowo, ya bagi yang menang akan sangat baik kemudian juga mempunyai konsep bersanding dengan siapapun kemarin yang ikut berkompetisi sebelumnya, kira-kira gitu, untuk membangun sinergi. Karena kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bicara tentang negara, tentang bangsa, tentu semua itu dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, sama dengan soal Kim, ya, saya kira Partai Golkar dalam posisi tidak ada masalah, ya. Sekarang kami tergabung dalam Kim itu ada sekian jumlah partai politik, ya. Ada teman-teman misalnya PD Perjuangan yang sekarang berada di luar pemerintahan. Kami dengan sangat terbuka dan menerima apa saja keputusan dari masing-masing partai politik, ya. Jadi kalau kemudian pada akhirnya kawan-kawan Ibu Mega memutuskan PD Perjuangan bergabung dalam pemerintahan dan kemudian itu disepakati oleh Pak Prabowo dengan semua ketua partai politik, itu baik juga. Tapi kalaupun kemudian mengambil posisi di luar pemerintahan, saya kira sama mulianya juga itu dengan berada dalam pemerintahan. Karena semuanya sekali lagi konsepnya adalah dimanapun posisi kita berada, peran apa yang kita mainkan, itu semua adalah at the end untuk kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Oke, baik. Bang Andi Malarangeng, Partai Demokrat bagaimana juga memposisikan diri dengan koalisi Kim Plus ataupun juga terbuka peluang Kim Plus Plus dan visi untuk regenerasi politik Indonesia ke depan? Justru kami sangat terbuka. Kalau Anda lihat yang hadir di dalam kongres kami kemarin itu, semua perwakilan dari partai-partai politik, baik yang di dalam parlemen maupun yang di luar parlemen. Ada semua, termasuk dari PDIP, Mbak Puan hadir, juga dari yang sebelumnya tidak bersama Kim Plus, kan sudah jadi Kim Plus, ya. P3 juga hadir di situ, PKB, Pak Muhaimin ada perwakilannya, dan bahkan kalau Pak Muhaimin kan sekarang masuk dalam pemerintahan juga. Jadi kita terbuka, bersahabat dengan semua partai-partai politik karena kita tidak tahu ini negeri besar yang harus kita bangun bersama-sama. Tapi yang jelas dalam posisi kami sekarang ini, kami justru meminta Mas Ketum AHY untuk fokus menjalankan pemerintahan. Tugasnya sekarang ini sebagai Menko, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Fokus di situ. Tentu saja sambil mengurusi partai pada waktunya, ya biasanya weekend. Dan kemudian kita semua kader-kader mendukung agar supaya kita bisa seluruh kader Partai Demokrat baik yang ada dalam pemerintahan mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo. Itu yang disampaikan kemarin juga oleh Ketua Itu Umum. juga tagline dari Kongres kemarin itu. Jadi untuk rakyat Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, bahwa nanti biasanya mendekati pemilu baru mulai ada dinamika calon-calon yang kira-kira mau muncul, baru mulai kelihatan. Saya rasa setahun 2 tahun sebelum pemilu. Tapi itu juga tergantung dari Pak Prabowo akan melanjutkan lagi 5 tahun lagi. Kalau Pak Prabowo mau melanjutkan 5 tahun lagi, beliau sehat, kita dukung. Berarti yang kita bicarakan dalam konteks regenerasi ini pasca Presiden Prabowo. Berarti Demokrat ini sudah siap lah dengan dinamika apapun ya yang terjadi di politik Indonesia ini. Harus siap. Mas Ari, gimana melihat makna pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bersaing itu baik, yang menang mengajak atau merangkul yang kalah, termasuk juga yang menarik mengenai presidennya jangan dari wilayah Menteng, atau itu maksudnya apa juga? Ya, pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dia berharap supaya presiden itu tidak hanya dari Menteng saja gitu. Padahal Menteng udah Menteng Wadas, ada Menteng Dalam juga sebetulnya. Tetapi saya berharap bahwa apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa presiden itu harus
tertawa dan menangis bersama rakyat. Tapi tidak mengarah pada sosok tertentu ya, yang saya kira tidak ya, karena menteng itu banyak gitu ya. Karena saya juga merasa menteng dalam. Menteng dalam sudah ada Presiden Obama. Presiden Obama, betul, menteng dalam Pak Presiden Obama. Nah, oleh karena itu semangat yang ke depan yang harus kita dukung bersama. Penuntasan kemiskinan, banyak PHK, kemudian sudah yang paling dekat saja bagaimana derita para pengemudi online. Ini yang menjadi harapan besar dari rakyat kita di tengah maraknya PHK. Jadi jangan salahkan suara-suara yang disampaikan oleh Sukatani itu adalah wakil dari kecemasan kita semua. Dan saya berharap memang ke depan perlu regenerasi kepemimpinan. Tidak perlu menunggu lagi tahun 2000 di atas 2029. Baik, masih banyak PR, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan, regenerasi politik untuk menghadirkan harapan dan juga jawaban dari itu semua. Terima kasih Mas Ari Junaidi, Bang Andi Malarangeng, Bang Ahmad Doli Kurnia, dan juga Prof. Hendrawan Supratikno. Malam hari ini sudah membahas begitu menarik apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat. Pemirsa, usai jeda, tapi apa kabar Indonesia Malam tentunya masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda bersama rekan kami Tiara Harahap. Ya, Ken dan juga pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi berkaitan dengan Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Utara yang masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad pasangan suami istri di dalam rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Utara masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad pasangan suami istri di dalam rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas kepolisian Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Utara tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad wanita, sementara untuk jasad pria ditemukan luka sayat di tangan dan leher tergantung di kamar mandi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa, penemuan jasad pasangan suami istri tersebut berawal dari laporan rekan korban, karena korban tidak masuk kerja sejak Senin lalu dan hilang komunikasi. Kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kedua korban tewas akibat bunuh diri atau hal lain hingga hasil pemeriksaan dan otopsi selesai. Korban penyerangan markas kepolisian Resort Tarakan, Kalimantan Utara masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Yusuf SK. Tercatat 6 orang anggota Polres Tarakan terluka dan 2 diantaranya masih menjalani perawatan. Para personel yang terluka dijenguk Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hari Suwiyanto, dan Pangdam Namula Warman Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha. Dari hasil pertemuan dan mediasi, kedua institusi ini sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan profesional dan damai, sehingga sinergitas antar institusi tetap terjaga demi NKRI, khususnya di wilayah Kalimantan Utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia serta Filipina. Kondisi Polres Tarakan sendiri telah berjalan normal, pemirsa, dan seluruh kerusakan telah diperbaiki TNI. Sebelumnya, penyerangan terhadap Polres Tarakan oleh 20 personil TNI dipicu kesalahpahaman usai anggota TNI Yonif 614 RJP dikeroyok oleh 5 personil Polres Tarakan pada Sabtu 22 Februari pukul 23.30 WITA. Usai dikeroyok, anggota TNI ini mengalami luka cukup serius dan menjalani perawatan. Untuk menyelesaikan kasus ini, pemirsa, pihak Polres Tarakan sepakat untuk memberikan kompensasi biaya perawatan sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari 5 personel yang terlibat pengeroyokan. Pemirsa, ibu dan anak di Ternate, Maluku Utara diserang babi hutan. Akibat serangan tersebut, keduanya mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Serangan babi hutan kepada seorang ibu dan anaknya ini terjadi Rabu pagi tadi di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Awalnya babi hutan memasuki perkampungan dan membuat panik warga. Ibu Misna dan anaknya Zahlia yang berada di luar rumah tak sempat melarikan diri. Keduanya pun langsung diserang babi hutan tersebut. Mirisnya, setelah sang ibu berhasil bebaskan diri dari serangan babi hutan, Zahlia, bocah berusia 5 tahun, terus diseret babi hutan menggunakan taringnya. Warga pun berusaha menghentikan serangan babi terhadap anak tersebut dengan menggunakan kayu balok. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali erupsi.
Walaupun berstatus siaga atau level 3, pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki terus meningkat hingga Rabu siang. Dalam data seismograf tercatat terjadi erupsi sebanyak 10 kali dengan tinggi kolom abu antara 500 meter hingga 2,5 km ke arah barat laut dengan amplitudo maksimum mencapai 14,8 mm hingga 22 mm. Akibat erupsi ini, 3 kecamatan di 2 kabupaten mengalami hujan abu vulkanik. Karenanya Badan Geologi mengimbau warga untuk menggunakan masker dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi serta 6 km di sektor barat, daya, utara hingga timur laut serta menggunakan masker. Pemirsa, Nova Julianto, satu dari 2 pelaku pembunuhan siswi MTSN 2 Tanah Datar, masih diambil keterangannya di Polres Tanah Datar. Pelaku diterbangkan dari Aceh setelah ditangkap oleh Polsek Langsa. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Nova Julianto, satu dari 2 pelaku pembunuhan siswi MTSN 2 Tanah Datar, masih diambil keterangannya di Polres Tanah Datar. Pelaku diterbangkan dari Langsa Aceh setelah ditangkap oleh Polsek Langsa di Gampong Tengah Senin kemarin. Di hadapan petugas, pelaku sempat membantah adanya perbuatan asusila terhadap korban. Namun polisi tidak begitu saja percaya. Keterangan pelaku akan dikonfrontir dan dicocokkan dengan keterangan pelaku Bima yang lebih dulu tertangkap. Kasat Reskrim menyampaikan hasil otopsi menyebutkan jika kematian korban akibat adanya cekikan. Selain itu, terjadi tindakan pemerkosaan oleh pelaku setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Berikutnya, pemirsa, di tengah pembangunan infrastruktur yang begitu gencar dilakukan pemerintah, terselip sebuah bangunan sekolah yang jauh dari kata layak di Sukabumi, Jawa Barat. Dan beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri Cibolang yang berada di Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Tercatat sekolah ini memiliki 6 ruangan kelas dan 1 ruangan guru yang dibangun secara terpisah. Namun sayang, pemirsa, 3 di antaranya dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ruang kelas 3, 4, dan kelas 6. Atap yang bocor, tiang penyangga yang telah lapuk, toilet yang tidak layak pakai, bahkan meja dan kursi belajar yang rusak menjadi hal yang memerlukan perhatian segera dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana, pemirsa, beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Namun sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alexandra dengan tema Pertamax dipermainkan, kejaksaan turun tangan. Akhir kata kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.